Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kondisinya sekarang? Sehat? Sehat semua Bapak Ibu, mendengar suara saya? Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, meskipun di masa pandemi kita tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, untuk mengawali pemaparan materi pada malam hari ini, mungkin nanti salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa dulu, sehingga apa yang akan kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kepada anak didik kita. Monggo dipersilakan, bisa Bapak, bisa Ibu, silakan untuk memimpin doa. Pak Kabit bisa memimpin doa, silakan. Oke Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai untuk sesi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Kabit yang sudah memimpin doa. Bapak Ibu semuanya, yang selanjutnya kita kemarin sudah membahas tentang apa yang dinamakan asesmen, di mana asesmen itu ada berapa Bapak Ibu? Asesmen ada berapa? Mungkin ada yang tahu? Ada 3. Ada 3, bagus. Satu, apa itu? Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Oke. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif. Oke. Yang ketiga, asesmen sumatif, Pak. Bagus. Ya, jadi ada 3. Namun hari ini kita nanti tidak akan kita bicarakan 3-tiganya, sehingga nanti kita fokus pada salah satu saja, yaitu tentang asesmen formatif. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita tayangkan kaitannya dengan asesmen formatifnya. Ini. Nah, ini. Jadi yang akan kita bahas ini adalah asesmen formatif, Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui bahwa tujuan yang akan kita capai nanti ada 4. Nah, ini untuk baik. Jadi tujuan yang akan kita capai nanti, 1, Bapak Ibu harapannya untuk bisa mengetahui konsep asesmen formatif. Kemudian yang kedua itu mengetahui fungsi asesmen formatif. Sedangkan yang ketiga, bentuk asesmen tidak tertulis dan tertulis. Sedangkan yang keempat, harapannya nanti Bapak Ibu tahu penekanan asesmen formatif. Yang berikutnya akan kita bicarakan kaitannya dengan konsep asesmen formatif, di mana asesmen formatif itu adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman peserta didik, kebutuhan pemahaman, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, memantau pembelajaran peserta didik dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Sedangkan yang ketiga, asesmen formatif itu dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Dalam arti bahwa asesmen formatif itu bisa dari guru, bisa dari temannya sendiri, bisa dari diri sendiri. Yang dulu kita kenal ada penilaian teman, ada penilaian diri sendiri. Itu konsep asesmen formatif. Sedangkan yang kedua, fungsi asesmen formatif itu untuk guru diantaranya adalah
guru bisa mengawasi pembelajaran peserta didik. Sedangkan yang kedua, guru bisa memastikan perkembangan peserta didik. Sedangkan yang ketiga atau C itu untuk ngecek pemahaman peserta didik. Sedangkan fungsi asesmen formatif untuk siswa itu diharapkan siswa bisa mengevaluasi pembelajaran sendiri, kemudian bisa membangun pengetahuan, bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan bisa meningkatkan kemampuan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan bentuk asesmen tidak tertulis dan tertulis. Untuk yang tidak tertulis itu bisa berupa diskusi kelas, bisa berupa produk, bisa berupa drama, bisa presentasi, dan bisa tes lisan. Sedangkan yang tertulis itu adalah bisa refleksi, jurnal, esai, poster, atau tes tertulis itu sendiri. Itu kaitannya dengan bentuk asesmen tidak tertulis dan tertulis. Yang berikutnya Bapak Ibu, penekanan asesmen formatif. Dulu semua guru itu paling dominan pada saat memberikan penilaian itu lebih cenderung bobotnya lebih besar di asesmen sumatif itu dulu. Tapi harapan kurikulum yang baru ini nanti harapannya bahwa asesmen formatif jauh lebih banyak. Harapannya begitu, mengutamakan asesmen formatif ya ke depannya di kurikulum sekolah penggerak. Tuh. Kemudian nah ini penting Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti pada kurikulum sekolah penggerak guru dalam pembelajaran itu diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Jadi itu yang saya beri warna biru itu adalah kuncinya, kata kunci bahwa besok pada kurikulum sekolah penggerak itu proporsi asesmen formatif harus lebih banyak. Nah, harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Nah, itu kaitannya dengan asesmen formatif. Sebagai tugas nanti Bapak Ibu di rumah mungkin nanti bisa akan saya kasih tugas berkaitan dengan paparan materi yang saya sampaikan hari ini. Tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan di rumah nanti adalah ini. Nah ini, jadi nanti tugasnya adalah apa konsep asesmen formatif, kemudian apa fungsi dari asesmen formatif, kemudian yang ketiga sebutkan bentuk asesmen yang tidak tertulis. Sedangkan yang keempat, mengapa dalam kurikulum sekolah penggerak asesmen formatif lebih ditekankan. Nah, itu tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan nanti besok bisa dikumpulkan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan asesmen formatif. Mungkin di antara Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya, dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada, mungkin pemaparan materi hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat mengerjakan tugas. Ya, tetap jaga kondisinya. Ya. Nah, ini kondisi masih gawat kaitannya dengan pandemi, sehingga perlu kita menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itu Bapak Ibu Riki. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Nah, untuk mengakhirinya mungkin nanti monggo Pak Taufik bisa memberi doa penutup ya, sebelum materi ini saya akhiri. Monggo Pak Taufik.
Nggih, Pak Jumian, terima kasih. Nggih, alhamdulillah untuk materi tentang asesmen formatif sudah selesai disampaikan oleh Pak Jumian. Marilah kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Fir telah memimpin doa penutup. Selamat belajar dan tetap semangat Bapak Ibu ya. Itu. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Pada sesi kali ini kita akan belajar bersama tentang pelaksanaan literasi digital. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, monggo salah satu mungkin Pak Jumian bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Jumian. Baik, terima kasih Pak Nafid. Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu sebelum kita menerima pemaparan materi dari Pak Nafid. Semoga apa yang kita terima pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Monggo berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Jumian sudah memimpin doa untuk sesi tentang pelaksanaan literasi digital. Ya, Bapak Ibu, di sini pada sekolah penggerak kita diharuskan untuk melek ya tentang digitalisasi, literasi digital. Jadi materi ini nanti kita sharing bareng-bareng ya, bersama-sama kita diskusikan. Mungkin kalau ada yang bisa kita tanya jawab silahkan ya. Nah, saya share dulu untuk materinya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, iya. Ya. Jadi untuk sesi ini adalah pengenalan literasi digital. Oke. Tujuan sesi ini, setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu memahami pengenalan literasi digital. Outputnya yang pertama, peserta dapat menelaah mengenai perkembangan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peserta dapat menelaah mengenai komponen-komponen TIK. Nah, jadi pada sesi ini outputnya ada dua, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita langsung saja. Yang pertama adalah perkembangan TIK. Bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, dengan jelas. Ya. Oke. Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, perkembangan TIK. Perhatikan contoh perkembangan TIK berikut. Nah, Bapak Ibu pasti sudah mengalami perkembangannya mulai dari HP Nokia yang hanya bisa digunakan untuk SMS, telepon saja. Kemudian muncul namanya BlackBerry. Ya, itu lebih canggih daripada HP Nokia. Kemudian sekarang muncullah WhatsApp, WA, Telegram, Instagram. Anda tentu tidak asing dengan logo di atas. Logo-logo di atas adalah salah satu contoh yang menunjukkan dimulainya era perubahan besar-besaran atau disrupsi. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Salah satu titik picu dari perubahan itu adalah perkembangan teknologi. Perubahan menjadi suatu tuntunan. Sikap kita untuk menghadapi dan memenangkan tuntunan perubahan tersebut bukan hanya bertahan hidup, namun perlu melakukan sebuah inovasi.
di dunia pendidikan pun harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, setelah melihat contoh perkembangan TIK tersebut, sebutkan contoh perkembangan TIK di sektor pendidikan yang Anda ketahui. Mungkin ada yang mau menjawab, silahkan bisa present. Oke. Silahkan. Adanya jaringan internet. Oh ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pendapat yang lain? Ya, oke. Oke. Jadi betul. Jadi salah satu perkembangan TIK di sektor pendidikan adalah sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah memiliki jaringan internet. Nah, kemudian di saat pandemi kali ini itu banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan LMS, ya, e-learning, ya. Jadi memanfaatkan perkembangan TIK yang ada untuk saat ini itu sangat penting sekali dalam sektor pendidikan. Nah, kemudian di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristekdikti itu pun sudah memberikan platform yang namanya guru belajar, guru karir, dan sebagainya. Ya, oke. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu komponen perangkat TIK. Coba sama-sama kita cermati tabel di bawah ini. Ya, apakah benar TIK dan unsur-unsur komunikasi memiliki persamaan? Pada bagian gangguan, dapatkan Anda sebutkan jenis gangguan pada TIK dan identifikasi jenis gangguan tersebut. Nah, itu nanti akan kami berikan sebagai penugasan untuk gangguan, ya. Oke. Nah, kita lihat tabel yang ada di sini. Oke. Yang pertama adalah unsur komunikasi, dan tabel yang kedua, kolom yang kedua adalah komponen perangkat TIK. Unsur-unsur komunikasi yang pertama adalah pengirim atau penerima. Komponen perangkat TIK-nya, perangkat kerasnya seperti handphone, smartphone, komputer desktop, atau laptop. Kemudian perangkat lunaknya adalah aplikasi WhatsApp, Telegram, ya, Instagram, ya, dan masih banyak yang lain. Pesan atau paket. Untuk unsur-unsur komunikasi, komponen perangkat TIK-nya apa? Ada teks, suara, gambar, video. Medianya ada kabel, ada nirkabel. Ya. Kemudian umpan balik, indikator centang pada WA, tanda pesan sudah terkirim, diterima oleh perangkat atau dibaca atau dibuka oleh pengguna. Nah, nanti untuk penugasannya adalah gangguan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan kami minta untuk melengkapi tabel yang terakhir, yaitu gangguan, yaitu yang dapat dikendalikan apa dan tidak dapat dikendalikan apa saja. Kemudian yang berikutnya masih komponen perangkat TIK, cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan, memiliki cara yang berbeda-beda tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki. Sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK antara lain, yang pertama adalah langkah cepat. Kita merestart, menghidupkan ulang perangkat kita, baik itu smartphone maupun laptop maupun komputer desktop. Jadi langsung kita restart. Yang kalau restart tidak bisa, lakukan hard reset perangkat kita. Nah, tapi sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan. Ya, hard reset itu berarti mematikan paksa gitu ya. Jadi tinggal ditekan tombol shutdown-nya ya. Jadi setiap perangkat itu ada, baik itu smartphone, laptop maupun komputer desktop. Resiko dari hard reset adalah hilangnya data pada perangkat. Nah, ini hati-hati. Kemudian periksa terlebih dahulu identifikasi persoalan.
Periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat kita. Jika iya, lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan pada perangkat kita. Periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika iya, maka periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet atau apakah jaringan internet kita hidup. Jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi persoalan. Ya, apakah terhubung dengan internet atau tidak. Kalau terhubung dengan internet atau tidak, kita lihat koneksi internetnya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah alamat, identitas, dan akun. Nah, di sini ada sebuah gambar pentingnya mengelola perangkat dan akun perangkat pada TIK. Ilustrasi ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah. Jadi perangkat kita itu seperti rumah, kemudian rumah ini memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita disebut dengan akun. Nah, pasti sudah sangat familiar sekali nih Bapak Ibu mengenal istilah akun. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perangkat TIK yang digunakan pada platform sekolah penggerak. Nah, di sini ada Chromebook, Android, Microsoft, ya, kemudian ada Apple. Nah, adakah perangkat TIK dan ragam sistem operasi di atas yang baru Anda lihat belum pernah atau belum terbiasa menggunakannya? Ya, mungkin masing-masing Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya Android, Microsoft, ya ini sangat familiar. Kalau Chromebook mungkin beberapa saja, karena ini baru memang. Kemudian Apple ini juga udah familiar. Ya. Setiap perangkat TIK seperti komputer, desktop atau laptop, dan handphone atau smartphone membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Demikian pula dengan platform teknologi aplikasi. Untuk itu, agar Anda dapat memperoleh pengalaman dan manfaat maksimal dari platform teknologi sekolah penggerak, maka pada saat-saat produk aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut mulai hadir, pada saatnya Anda perlu memperhatikan spek perangkatnya, sistem operasi yang digunakan, ukuran RAM, atau besaran ROM-nya atau storage. Kemudian, nah itulah materi kita untuk sesi kali ini. Oke, untuk penugasannya, Bapak Ibu nanti bisa dibuat di PowerPoint. Sebutkan gangguan pada perangkat TIK yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Oke. Mungkin untuk materi tentang pengenalan literasi digital, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, sampai di sini dulu untuk sesi pengenalan literasi digital. Oke, monggo Pak Jumian untuk menutup sesi kali ini. Baik, terima kasih Pak Rafiq yang sudah memaparkan materi tentang literasi digital. Mari Bapak Ibu, sebelum berakhir kita berdoa, semoga apa yang kita terima tadi bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Jumian untuk sudah menutup sesi kali ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai modul ajar. Namun sebelum kita memulai terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Monggo Bapak Ibu yang bertugas untuk memimpin doa pada pagi hari ini, saya persilakan. Ya, yang bertugas saya. Ya, Mbak Jumpungan, monggo Pak. Mari Bapak Ibu, sebelum materi ini dipaparkan, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian untuk materi pada kali ini kita akan membahas mengenai modul ajar. Saya akan mempresentasikan terkait modul ajar Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Sudah, Bapak Bu. Ibu. Menurut Bapak Ibu sendiri, modul ajar itu pengertiannya apa? Setahu saya modul ajar itu ya sama dengan RPP itu. Oh iya, tepat sekali Pak Jemian. Modul ajar itu perubahan dari RPP, namun terdapat beberapa komponen yang ditambahkan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai konsep modul ajar, komponen modul ajar, kemudian prinsip penyusunan modul ajar, dan yang terakhir, prosedur penyusunan modul ajar. Nah, kita berangkat dari pengertian. Nah, modul ajar ini akan mencakup 3 aspek, Bapak. Nah, yang pertama, alur tujuan pembelajaran, yang kedua capaian pembelajaran, dan juga profil pelajar Pancasila. Jadi pengertian modul ajar berdasarkan 3 aspek ini adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, sekarang kita akan masuk kepada komponen yang ada dalam modul ajar. Yang pertama, ada informasi umum. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, lampiran. Nah, dalam informasi umum itu sendiri, yang pertama mencakup identitas modul. Nah, identitas modul itu sendiri ada nama penyusun, institusi, dan tahun modul ajar tersebut disusun. Kemudian ada kelas dan alokasi waktu. Kemudian di informasi umum juga mencakup kompetensi awal, yakni pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, informasi umum juga mencakup profil pelajar Pancasila, yakni merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, di informasi umum sendiri itu juga terdapat sarana dan prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Untuk informasi umum, ada juga target peserta didik. Nah, di sini untuk target peserta didik itu ada 2 macam, Bapak Ibu, yakni reguler atau umum. Yang kedua merupakan pencapaian tinggi. Nah, di reguler umum itu sendiri, kesulitan belajar yang dialami itu siswa biasanya memiliki gaya belajar yang terbatas atau memiliki gaya belajar yang disukai. Nah, di situ biasanya guru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan gaya belajar siswa dengan metode pembelajarannya. Kemudian untuk pencapaian tinggi di sini, nah siswa mampu memahami dan mencerna dengan cepat keterampilan higher order thinking skill. Nah, di sini biasa disingkat dengan HOTS ya Bapak Ibu. Kemudian di informasi umum itu juga mencakup tentang model pembelajaran. Nah, model ini merupakan kerangka pembelajaran yang akan memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk saat ini mungkin model pembelajaran yang digunakan itu bermacam-macam deh. Ada PJJ atau blended learning itu juga dapat digunakan. Kemudian di sini kita akan masuk ke komponen inti. Nah, di komponen inti itu ada 6 aspek Bapak Ibu. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima asesmen, yang keenam pengayaan dan remedial. Nah, di sini saya ingin menanyakan terkait pentingnya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pertanyaan pemantik itu fungsinya untuk apa? Untuk pertanyaan pemantik, apakah dia ingin berpendapat? Baik. Nah, di sini pertanyaan pemantik ini biasanya digunakan untuk memberikan rangsangan secara
rangsangan materi, Bu, seperti itu. Nah, di sini biasanya kita akan memulai sebuah pertanyaan atau materi ini dengan pertanyaan yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu, nggih. Kemudian di sini untuk tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sendiri itu menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Untuk pemahaman yang bermakna ini, pengertiannya merupakan informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Di sini contohnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Kemudian makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, kemudian ini Bapak Ibu tadi ya, untuk pertanyaan pemantik ini dibuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Oke, tadi yang saya tanyakan itu. Kemudian di sini yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kegiatan pembelajaran itu seperti biasa, nggih, alur-alurnya dalam pembelajaran, kemudian model pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk pada asesmen. Di sini asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jumian tadi, Pak Jumian menyampaikan tentang asesmen formatif dan sumatif. Nah, selain itu juga ada asesmen diagnostik. Seperti itu, jadi Bapak Ibu. Kemudian, setelah ada asesmen, itu nanti akan ada pengayaan dan remedial. Setelah siswa melakukan asesmen, pasti akan ada yang tuntas dan belum tuntas. Nah, itu nanti ketika siswa yang sudah tuntas akan ditingkatkan kemampuannya menggunakan pengayaan. Kemudian siswa yang belum tuntas biasanya akan dilakukan remedial seperti itu. Nah, kemudian masuk ke bagian lampiran, bagian yang terakhir dari modul ajar Bapak Ibu. Di sini lembar kerja peserta didik, ada juga bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Nah, lembar kerja peserta didik atau biasa kita singkat LKPD ya Bapak Ibu, ini ditunjukkan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Misal siswanya ada 40, lembar peserta didiknya itu nanti akan dapat dikopi menjadi 40. Kemudian untuk bahan bacaan guru dan peserta didik biasanya berisi tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian di sini glosarium atau kumpulan kata-kata yang istilahnya masih asing seperti itu. Nah, daftar pustaka ini biasanya referensi-referensi yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke penugasan Bapak Ibu. Nanti mohon untuk menyebutkan minimal 7 komponen yang ada dalam modul ajar. Ini dapat ditulis di Microsoft Word, nanti dikumpulkan melalui link seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup Bu, jelas Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya tutup untuk penyampaian materinya, nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Jumian untuk memimpin doa penutup seperti itu Bapak. Baik, mari Bapak Ibu. Sebelum materi ini ditutup, kita berdoa dulu. Semoga apa yang dipaparkan semua tadi bisa menjadikan kita tahu gitu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Monggo Bapak Ibu yang bertugas hari ini silahkan untuk memimpin berdoa. Monggo. Untuk Pak Hafid. Silakan, monggo. Pak Jumian.
Ya, ya, Bapak Ibu, marilah kita pimpin kita mulai sesi kali ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Kafid untuk materi hari ini. Ya, yang kedua saya menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Sebentar, materinya tak share dulu ya. Sampun kelihatan Bapak? Sampun Ibu, sudah ya. Oke, saya mulai untuk pembelajaran hari ini tentang profil Pancasila. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian ini tentang profil Pancasila? Ada yang bisa bantu Bapak? Atau mungkin Ibu? Monggo. Monggo, silakan. Menurut saya, Ibu, Ya. untuk profil Pancasila itu merupakan salah satu atau beberapa karakter yang di dalamnya itu sebagai salah satu tujuan dari pembelajaran, Bu. Jadi karakter ini, misal bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang akan dituju ketika melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Oke, ya terima kasih untuk Bu Septing ya. Itu yang dimaksud dengan profil Pancasila. Untuk selanjutnya, profil Pancasila itu sendiri memiliki ciri-ciri ada 6. Salah satunya yang pertama, ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global, ini ada yang tahu apa maksud dari beriman dan berkebinekaan global? Monggo. Silakan yang mau bantu. Untuk maksud dari nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Yang saya tahu ya, monggo. Ya. Itu kaitannya dengan beriman dan bertakwa itu pada saat siswa itu awalnya berdoa. Ya. Ya. Terus untuk yang berkebinekaan? Kalau yang berkebinekaan itu apa ya? Ya, untuk yang kurang begitu tahu kalau berkebinekaan. Oh, ya. Gitu. Oke, mungkin bisa menambahkan Ibu. Oke, monggo. Yang berkebinekaan global itu menghargai keberagaman, Bu. Oh gitu. Ya. Ya, cara garis besar itu untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini kuncinya adalah berakhlak agama, akhlak pribadi sehingga dapat menimbulkan berakhlak mulia. Benar yang dikatakan sama siapa Bapak Jemian ya. Nah, untuk yang kedua ini berkebinekaan global. Kita ambil kunci dari kebinekaan global ini satu, bisa mengenal dan menghargai. Iya. Tadi yang dikatakan Bapak Kafid juga benar juga ya. Terus yang kedua, ini bisa berkomunikasi. Yang ketiga bisa merefleksikan dan bertanggung jawab. Untuk yang berikutnya yaitu bergotong royong kreatif. Ini ada yang bisa bantu maksud dari bergotong royong dan kreatif? Monggo Bapak Ibu, silahkan. Silahkan. Kalau menurut saya itu bergotong royong itu nanti akan lebih mengedepankan aspek empati, Bu, seperti itu. Misal, dari wali murid yang meninggal, jadi teman-temannya beriuran, seperti itu juga masuk di bergotong royong. Ya, yang kreatif. Kemudian kalau yang kreatif itu siswa membuat inovasi dalam karyanya, Bu, seperti misal membuat poster atau membuat kerajinan tangan seperti itu. Ya, oke. Kita lihat dari ini ya, untuk gotong royong kita ambil kuncinya
ini bisa berkolaborasi, terus menimbulkan kepedulian, juga kita bisa berbagi. Itu nggih. Terus yang keempat, ini tadi mandiri nggih. Maaf, untuk yang kedua, ini mandiri. Ini kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Terus bisa regulasi diri. Terus selanjutnya untuk yang terakhir, ini ada bernalar kritis dan mandiri. Maaf Bapak Ibu, tadi yang mandiri ini tidak saya sebut, tapi kreatif. Untuk yang kreatif, maaf tadi salah sebut ya, seharusnya kreatif tetapi saya sebut mandiri. Untuk yang kreatif, kita ambil kuncinya menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga. Terus selanjutnya kita lanjut yang ke berikutnya, yaitu bernalar kritis dan mandiri. Monggo Bapak Ibu, mandiri dan bernalar kritis. Ya, di sini untuk bernalar kritis, kita ambil kuncinya ya. Satu, bisa memperoleh proses informasi dan gagasan. Terus yang kedua, kita bisa menganalisis dan mengevaluasi. Terus yang keempat, kita bisa merefleksikan. Yang kelima, kita bisa mengambil keputusan. Untuk yang terakhir, yaitu ada kreatif. Tadi kreatif sudah disampaikan ya, sama Bu Septi. Itu yang belum adalah mandiri. Mandiri ini kuncinya tadi kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dan untuk regulasi diri. Ini untuk profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu. Jadi intinya profil Pancasila itu ada 6 ciri utama. Tadi sudah disebut, ada berkebudayaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis, mandiri, dan juga beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin dari profil pelajar Pancasila ini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oh enggak ada, kalau enggak ada, untuk tugas di rumah silahkan nanti Bapak Ibu guru menyiapkan kertas, silahkan membuat peta konsep tentang profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, silahkan Bapak Ibu ditutup dengan doa dulu. Monggo. Alhamdulillah untuk sesi kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Hafid.